Sebelum saya menjelaskan bagaimana cara membuat media live, berikut ini akan saya tampilkan dua buah klip untuk bisa kita perbandingkan. Yang pertama adalah klip sebagai berikut. Bunyi redaksi secara formal dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring segitiga siku-siku sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Sehingga secara geometris, teorema tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Jika segitiga ABC siku-siku di titik C, seperti ini gambarnya, ya, maka berlaku AB kuadrat, AB, jadi ini kuadrat sisi miring, AB kuadrat sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah AC dan BC. Sehingga dapat kita tulis miring kuadrat AB kuadrat sama dengan tegak kuadrat AC kuadrat ditambah tegak kuadrat BC kuadrat. Miring kuadrat sama dengan tegak kuadrat ditambah tegak kuadrat. Berikutnya, perhatikanlah klip yang kedua ini. Bunyi redaksi formal dari teorema Pythagoras adalah kuadrat sisi miring segitiga siku-siku besarnya sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Sehingga secara geometris, teorema tersebut dapat kita ilustrasikan sebagai berikut. Misalkan diketahui segitiga ABC siku-siku di titik C. Sehingga gambarnya semacam ini, siku-sikunya di titik C, maka berlaku, ini rumusnya, kuadrat sisi miring segitiga, sisi miring berarti yang ini ya menghadap sudut 90 derajat, sehingga kuadrat sisi miring jadi AB kuadrat nilainya harus sama dengan jumlah kuadrat kedua sisi tegaknya. Sisi tegaknya adalah AC dan BC, sehingga AB kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah BC kuadrat. Oke, tentu Anda bisa membandingkan perbedaan antara klip yang pertama dengan klip yang kedua. Klip yang pertama, semua tampilan hasil akhir disajikan bersama-sama. Setelah disajikan, guru menjelaskan atau si pembuat media menjelaskan dalam kondisi hasil akhir sudah diketahui oleh siswa. Sedangkan pada klip yang kedua, guru atau sang pembuat media menyajikan konsep tahap per tahap, sehingga fokus siswa tidak terganggu dengan hasil akhir yang sudah disajikan oleh media. Itulah yang saya maksud dengan penyajian secara live, sebagaimana yang telah saya sajikan pada klip yang kedua. Jadi kita membuat sajian tahap per tahap secara logis dan sistematis. Tentu semakin banyak slide yang kita buat akan semakin halus nuansa live-nya. Pada proyek yang kedua ini kita akan latihan membuat media live sebagai sang guru. Dalam hal ini nanti kita akan melakukan presentasi sehingga penyajian presentasi tersebut mempunyai nuansa live, yaitu sebagaimana seorang guru menyajikan materi di depan siswa. Mengapa penyajian secara live ini perlu? Ada 3 hal sekurang-kurangnya. Faktor yang pertama adalah waktu. Seperti kita ketahui bahwa waktu berinteraksi kita dengan siswa ini sangat terbatas, sehingga untuk memahamkan suatu pokok bahasan atau penyelesaian sebuah soal
barangkali kita harus mengulang berkali-kali, terutama bagi siswa yang daya intelektualnya normal ke bawah. Sehingga dengan adanya media yang kita buat dengan nuansa live, ini bisa membantu siswa pengulangan materi dapat dilakukan secara individual. Kemudian faktor yang kedua, mengapa kita perlu menyajikan media pembelajaran secara live, itu masalah efektivitas. Misalkan kita memiliki cara menjelaskan konsep atau cara memecahkan masalah yang berdaya paham sangat tinggi terhadap siswa, tentu ini akan lebih efektif apabila media itu kita sajikan dalam bentuk live, sehingga kita bisa berkeliling dalam kelas, mengawasi kegiatan siswa, sambil siswa memperhatikan media live yang sudah kita persiapkan. Kemudian yang ketiga, mengapa media live ini perlu adalah kemudahan akses. Bagi siswa-siswa tertentu yang ingin mengulang penjelasan atau pembahasan sebuah konsep, siswa secara mudah mengakses cara-cara tersebut. Bisa dengan cara mengcopy media, kemudian mereka mengulang sendiri di rumah, atau dengan menggunakan fasilitas prasarana-prasarana yang ada di sekolah. Dengan mengulang-ulang secara individual, siswa mempunyai kesempatan mengakses, maka pengulangan materi tadi akan jauh lebih efektif. Jadi, tiga hal inilah barangkali mengapa media live perlu kita sajikan. Sekarang bagaimana kita menyusun sebuah media yang bernuansa live. Yang pertama tentu persiapan. Persiapan ini menyangkut skenario, apakah kita akan menyajikan pembahasan sebuah soal, apakah kita akan menyajikan sebuah pemahaman konsep, dan sebagainya. Semua ini kita persiapkan dengan sungguh-sungguh, apa yang akan kita sampaikan dan apa yang akan kita gambarkan, semuanya harus dipersiapkan secara pasti. Janganlah nanti kita mengatakan sesuatu atau menyebutkan sesuatu yang di luar skenario yang sudah kita buat. Kemudian yang kedua, hasil akhir apa dari penyajian itu yang harus kita tampilkan. Tentu ini menyangkut tata letak objek pada presentasi yang akan kita sajikan. Setelah kita memiliki hasil akhir penyajian, maka berdasarkan hasil penyajian inilah kita susun kronologis secara logis dan sistematis. Baiklah, untuk mempertajam wawasan kita tentang media live ini, akan saya beri contoh sebuah presentasi yang bertujuan untuk menghadirkan live show, seakan-akan guru menyajikan di hadapan siswanya. Ini misalkan kita akan menjelaskan cara melukis bayangan pada lensa cembung, di mana benda berada di depan lensa, di antara titik pusat dan fokus. Tentu kita buat skenarionya, kita buat di kertas buram dulu, gambar akhir seperti apa yang harus ditampilkan. Misalkan kita sudah persiapkan ini hasil akhirnya, kemudian kita buat media semacam ini, misalkan kita tampilkan seperti ini, kemudian kita klik untuk slide yang kedua, kemudian pada bagian ini kita menjelaskan. Pertama kali kita buat garis sejajar sumbu utama, kemudian dibiaskan menuju fokus, dan seterusnya. Tentu kalau ini yang kita tempuh, fokus siswa itu akan terganggu, tidak mampu memanipulasi fokus siswa untuk memperhatikan pembahasan yang kita sajikan. Karena apa? Ketika kita mengatakan ini sejajar sumbu utama, mereka sudah melihat hasil akhir ini, sehingga apa yang guru katakan itu kurang mendapat perhatian siswa, atau sekurang-kurangnya perhatiannya tentu akan berkurang, ya, karena
dia sudah tahu, oh ini hasilnya kayak gini. Tentu presentasi ini tidak akan banyak membantu. Presentasi akan lebih bagus, akan lebih hidup apabila kita sajikan dalam persiapan seperti ini. Ya, pertama kali kita lukis dulu garis yang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian yang kedua, bahwa garis yang sejajar sumbu utama tadi dibiaskan menuju fokus. Kemudian kita buat dalam ketika dia tampil seperti ini, kemudian kita mengatakan sinar yang datang dari, kemudian sinar yang melalui pusat lensa itu tidak dibiaskan sehingga terus ke sana. Kemudian karena ini menjauh ya, sehingga bayangan nanti akan merupakan perpotongan dari dua sinar merah ini. Sehingga langkah berikutnya kita buat perpanjangan garis merah ya, seperti ini. Kita perpanjang ke sana satu slide, kemudian kita buat slide lagi memperpanjang yang ke sana, sehingga ini berpotongan. Perpotongan kita buat satu slide lagi seperti ini. Kemudian kita katakan bahwa nanti dari titik ini kita tarik ke sumbu utama. Kita sajikan seperti itu, sehingga skenarionya itu kita akan lebih fokus. Baiklah, akan saya demonstrasikan bagaimana menyajikan presentasi ini dalam bentuk live. Ya, saya slideshow di sini. Lukiskan bayangan benda di depan lensa cembung berikut ini. Yang pertama, kita lukis dulu garis yang sejajar dengan sinar datang yang sejajar dengan sumbu utama. Sinar datang yang sejajar sumbu utama ini akan dibiaskan melalui fokus. Ini perjalanan berkas sinar yang pertama. Untuk melukis bayangan, sekurang-kurangnya kita melukis dua berkas sinar. Ini yang pertama sudah kita lukis ya, sinar yang sejajar dengan sumbu utama. Kemudian berkas yang kedua kita ambil sinar yang melalui pusat lensa. Sinar yang melalui pusat lensa itu tidak dibiaskan, jadi lurus terus, tidak dibelokkan. Karena ini dan ini saling berjauhan, maka bayangan benda tadi tentu berada pada perpanjangan dari dua garis merah ini. Baiklah, ini kita perpanjang ke sana dulu, ini ya. Kemudian yang ini kita perpanjang juga ke sana, sehingga dia memotong pada satu titik. Jadi inilah bayangan dari benda tersebut. Ya, tentu hasil dari demonstrasi tadi jauh lebih live show, ya, jauh lebih hidup dibanding kita langsung menampilkan slide yang ke-8 kemudian kita menjelaskan. Baiklah, silahkan sekarang kita berkarya menampilkan presentasi-presentasi yang lebih hidup.